Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran P3K paruh waktu. Halo sahabat belajar, video kali ini kita akan membahas ketentuan baru gaji P3K paruh waktu. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan surat dengan nomor 900.1.1/227-SJ. Sifat sangat segera. Untuk nomor 1 dan nomor 2 isi surat ini atau poin 1, poin 2 telah dibahas di channel Sahabat Belajar dengan thumbnail seperti ini ya. Kita akan bahas poin yang ketiga dan keempat. Poin ketiga, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran P3K paruh waktu dengan menggunakan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagai berikut. Jika kita perhatikan, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur sudah dibuat, sudah ditentukan. Dengan demikian, tidak diragukan lagi anggaran atau penganggaran gaji P3K paruh waktu. Oleh karena itu, sahabat belajar, mungkin yang nanti ada menjadi P3K paruh waktu, jangan khawatir dan jangan ragu lagi ya. Kita perhatikan sahabat belajar, pada jabatan guru sudah ada kodenya, klasifikasi, dan nomenklaturnya. Kemudian, jabatan tenaga kependidikan, jabatan tenaga kesehatan, jabatan tenaga teknis, jabatan pengelola umum operasional, kemudian jabatan operator layanan operasional, jabatan pengelola layanan operasional. Ini sudah ada ya sahabat belajar. Kemudian jabatan penata layanan operasional. Sudah kelihatan, jadi sangat jelas. Kemudian kita bahas poin yang keempat. Apabila anggaran belanja jasa pegawai P3K paruh waktu belum tersedia atau belum cukup tersedia dalam APBD tahun anggaran 2025, pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga atau BTT dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025 mendahului peraturan daerah tentang perubahan APBD. Jadi tidak ada alasan jika dikatakan anggaran belum tersedia, karena sudah dijelaskan pada poin keempat ini, pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga dan caranya juga sudah diberitahukan. Tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika BTT tidak mencukupi agar menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan atau memanfaatkan kas yang tersedia. Bahkan, sahabat belajar, jika BTT tidak mencukupi menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya. Jadi sudah sangat jelas payung hukumnya bagi sahabat belajar ya belum berrezeki menjadi P3K penuh waktu lah kita sebut, P3K begitu saja kita anggap sebagai P3K penuh waktu. Kemudian rezekinya di P3K paruh waktu, tidak ada kekhawatiran lagi untuk penganggaran gajinya. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran P3K paruh waktu dengan menggunakan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagai berikut. Jika kita perhatikan, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur sudah dibuat, sudah ditentukan.
Dengan demikian, tidak diragukan lagi anggaran atau penganggaran gaji P3K paruh waktu. Oleh karena itu, sahabat belajar mungkin yang nanti ada menjadi P3K paruh waktu, jangan khawatir dan jangan ragu lagi ya. Kita perhatikan sahabat belajar, pada jabatan guru sudah ada kodenya, klasifikasi dan nomenklaturnya. Kemudian, jabatan tenaga kependidikan, jabatan tenaga kesehatan, jabatan tenaga teknis, jabatan pengelola umum operasional, kemudian jabatan operator layanan operasional, jabatan pengelola layanan operasional. Ini sudah ada ya sahabat belajar. Kemudian jabatan penata layanan operasional. Sudah kelihatan, jadi sangat jelas. Kemudian kita bahas poin yang keempat. Apabila anggaran belanja jasa pegawai P3K paruh waktu belum tersedia atau belum cukup tersedia dalam APBD tahun anggaran 2025, pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga atau BTT dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025 mendahului peraturan daerah tentang perubahan APBD. Jadi tidak ada alasan jika dikatakan anggaran belum tersedia karena sudah dijelaskan pada poin keempat ini, pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga dan caranya juga sudah diberitahukan. Tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika BTT tidak mencukupi agar menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya, serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan atau memanfaatkan kas yang tersedia. Bahkan, sahabat belajar, jika BTT tidak mencukupi menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya. Jadi sudah sangat jelas payung hukumnya bagi sahabat belajar ya belum berezeki menjadi P3K penuh waktulah kita sebut P3K begitu saja kita anggap sebagai P3K penuh waktu. Kemudian rezekinya di P3K paruh waktu, tidak ada kekhawatiran lagi untuk penganggaran gajinya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.